Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Elita. Saya adalah guru dari SMP Negeri 3 Pancatengah, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya, yaitu pada modul 1.4 Budaya Positif. Dan ini adalah pendamping saya di pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah Ibu Yanti Mulita MPD sebagai fasilitator dan Bapak Irwan Hermansa SPD sebagai pengajar praktik. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dan tujuan aksi nyatanya adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah tolak ukur keberhasilan aksi nyata. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam lini masa tindakan, langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta untuk meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Dan yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas, serta memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam pembuatan aksi nyata ini, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dan dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Dan inilah diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 3 Pancatengah yang dipaparkan oleh saya sendiri, Elita SPD, calon guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat karunia-Nya kita di sini dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Elita sebagai calon guru penggerak Angkatan 8. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara yang akan dilaksanakan hari ini adalah yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua adalah pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Elita SPD, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan terakhir adalah doa. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita mulai acara pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Anum Nur Hadi SPD. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Elita sebagai CGP Angkatan 8. Sholawat beserta salam
Semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Bapak Ibu yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi, sebuah kebanggaan bagi sekolah kita, khususnya SMP Negeri 3 Panca Tengah, mempunyai CGP di angkatan ke-8. Ini sebuah harapan baru, walaupun sebelumnya kita mempunyai beberapa GP yang sudah menyelesaikan dan lulus menjadi guru penggerak, dan ini menyusul Ibu Elita. Ini sebuah prestasi, sebuah kebanggaan untuk sekolah, khususnya untuk Bapak selaku Kepala Sekolah di SMP 3 Panca Tengah. Sebuah harapan kepada seluruh peserta bisa menyimak diseminasi tentang budaya positif ini, penyampaian informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Elit bisa Bapak Ibu serap, bisa kita laksanakan bersama di SMP Negeri 3 Panca Tengah ini yang kita cintai. Dan yang utama, terima kasih juga kepada Bu Elit memberikan ilmunya, mentransfer kembali kepada rekan-rekan kita untuk menerapkan budaya positif yang baik di sekolah kita. Dan harapan selanjutnya, rekan-rekan yang belum masuk kepada CGP angkatan selanjutnya, ini sebuah harapan Bapak Ibu bisa mendaftar kembali seperti Ibu Elita untuk menjadi guru penggerak di angkatan selanjutnya. Itu sebuah harapan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, karena ini mengingat waktu untuk penyampaian dari CGP Ibu Elita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasinya. Untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Elita SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di SMP 3 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja untuk diketahui bahwa diseminasi ini adalah merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang yaitu pada modul 1.4 tentang penerapan modul budaya positif. Jadi saya adalah CGP angkatan ke-8 harus menyelesaikan modul 1.4 dengan diseminasi penerapan budaya positif. Ada beberapa hal yang akan saya paparkan di sini, tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan pemantik untuk Bapak dan Ibu. Apakah sudah siap? Jangan tegang ya Bapak Ibu. Tegang tidak? Kalau sedikit, oke. Kalau sedikit berarti masih semangat ya. Pertanyaannya mudah saja. Saya hanya ingin tahu Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak dan Ibu, apakah hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Silahkan, nanti kalau ada yang setuju, silahkan alasannya apa. Kemudian kalau ada yang tidak setuju, alasannya apa? Begitu ya. Silahkan Ibu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya setuju dengan pertanyaan barusan. Ibu Erita katakan bahwa salah satu bentuk hukuman merupakan suatu solusi untuk disiplin. Nah, saya sangat setuju, tetapi bentuk hukuman tersebut harus sesuai dengan kesalahan atau tingkat kesalahan yang siswa lakukan. Artinya hukuman tersebut sepadan, tidak bentuknya menganiaya atau tidak merugikan, dengan harapan anak jerak dan juga meningkatkan disiplin. Itu yang saya maksud. Jadi menurut Ibu Eti setuju ya? Setuju. Menurut Ibu Eti bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Barangkali ada yang tidak setuju, silakan. Tidak apa-apa, ini kan saya hanya ada yang tidak setuju. Semuanya setuju? Oke, tidak apa-apa ya. Jadi saya hanya menginginkan pendapat Bapak dan Ibu saja. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak dan Ibu, apakah membersihkan halaman, menulis 100 kata misalnya, atau membersihkan halaman itu bisa meningkatkan disiplin anak? Silakan. Yang setuju alasannya apa, kemudian yang tidak setuju alasannya apa. Ini menurut saya yakin di sini pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi silakan dikemukakan saja. Nanti mungkin Bapak dan Ibu akan menemukan jawabannya di paparan yang akan saya lakukan. Begitu. Silakan. Silakan kajian. Apakah membersihkan halaman atau membaca di perpustakaan misalnya ya, kemudian menulis 100 kalimat misalnya, itu bisa meningkatkan disiplin anak? Terima kasih. Ibu TGP yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mencoba menjawab pertanyaan mengenai apakah kalau anak membersihkan lingkungan dan juga membaca kemudian menulis itu bisa meningkatkan disiplin, gitu ya? Iya, betul. Ya, kalau dilihat dari bentuk yang diberikan kepada anak tersebut, itu akan bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Ya. Jadi dari kebiasaan anak yang tadinya mungkin jarang melaksanakan, kemudian diberikan semacam sanksi, misalnya membersihkan lingkungan atau membaca buku di perpus, kemudian menulis, itu juga akan sedikit banyak meningkatkan terhadap kreativitas anak. Oke. Jadi Setuju ya? Setuju. Ya, baiklah. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apakah penghargaan kepada anak itu bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Barangkali Ibu. Jadi apakah pemberian hadiah, gitu ya? Apakah pemberian hadiah atau penghargaan berbentuk barang misalnya, apakah bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar? Terima kasih pada menurut saya pemberian penghargaan pada anak itu di satu sisi akan memberikan motivasi untuk siswa. Iya. Jadi siswa akan termotivasi dan semangat belajarnya. Namun kadang itu juga akan membuat menjadi kebiasaan. Jadi si anak akan melakukan itu, tapi dia akan ada tuntutannya. Jadi kalau tidak ada hadiah tidak jadi kalau tidak ada penghargaan, jadi dia tidak akan termotivasi, dia akan tetap lalai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gati atas pendapatnya. Baiklah Bapak dan Ibu, itu cuma pemantik saja ya.
Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu mendapatkan jawabannya dari paparan saya, gitu ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, di sini ada 7 konsep budaya positif, ya. Ada 7 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol institusi, selanjutnya adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita memasuki kurikulum merdeka, ya Bapak dan Ibu, di mana sekarang pembelajaran itu berpihak pada anak dan kita sudah tidak bisa lagi menjadi penguasa di kelas, ya. Sekarang kita menyerahkan jadi student center, bukan lagi teacher center, gitu ya. Jadi perubahannya seperti itu. Dan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di masyarakat, Bapak dan Ibu, ada asumsi bahwa Pancasila itu telah berubah menjadi 6, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu sekarang berubah jadi 6. Padahal yang benar adalah masih 5, ya. Dan yang 6 itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya itu berisi 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Nah, itu yang ingin kita capai di kurikulum merdeka ini, gitu ya. Oke, selanjutnya disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Disiplin, harus disiplin. Apa sih disiplin itu? Oke, ya. Bagaimana? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kadang kalau kita ingin disiplin itu karena kita tidak nyaman, karena kita takut dihukum misalnya, atau karena kita ingin mendapat penghargaan, gitu ya. Di sini Dan Gosen menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, disiplina, ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple yang artinya murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Nah, Bapak dan Ibu, bedanya motivasi dengan intrinsik dan ekstrinsik itu apa? Ya, oke, ya, kalau intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, ya. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, gitu ya. Oke, bagus. Dan di sini dari akibat disiplin itu kan kita ada hukuman nanti, ya. Kalau anak yang tidak disiplin biasanya di apa? Dihukum, gitu ya. Istilah kita itu dihukum, gitu ya. Di sini dibagi 3 sebetulnya. Yang pertama adalah hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut, ya. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu kalau hukuman. Kemudian mendorong menyalahkan diri, selanjutnya dibuat oleh guru. Biasanya hukuman itu kan guru yang membuat. Ayo kamu bersihkan kamar mandi misalnya, ya, atau ayo kamu sapu halaman, gitu ya. Itu yang membuat siapa? Apa menurut Bapak Ibu anak mau melakukannya? Oke, ya, jadi hukuman ini dibuat oleh guru. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, gitu ya. Jadi anak itu kita berusaha mengontrol orang dengan penguatan negatif, ya. Oke, selanjutnya konsekuensi.
memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu konsekuensi. Kemudian mendorong kepatuhan anak belajar taat aturan. Anak belajar taat aturan, kemudian dibuat oleh guru dan murid. Ini konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi bukan lagi guru yang menentukan hukuman, gitu ya. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, ini menurut saya lebih baik daripada hukuman, gitu ya. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini di restitusi murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Apabila dia melakukan, kemudian kita akan tanya, kamu kan sudah bersalah. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu restitusi, ya. Kemudian mendorong disiplin positif. Kemudian anak belajar memecahkan masalah. Jadi bukan kita lagi yang memecahkan masalah, tapi anak itu sendiri, ya. Kemudian dibuat oleh murid. Ini yang membuat solusinya siapa? Murid, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Bapak dan Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol orang lain. Apakah saya bisa mengontrol Ibu Eti untuk melakukan sesuatu? Tidak, gitu ya. Jadi, kalaupun Bu Eti melakukan apa yang saya inginkan, itu bukan berarti Bu Eti saya kontrol. Tapi, Bu Eti itu membiarkan dirinya dikontrol, gitu. Jadi, kalau Bu Eti tidak mau, dia bisa. Ya, jadi menolak, gitu. Oke. Pas-pasan juga ya. Nah, di sini saya ada contoh untuk Bapak dan Ibu, silakan pilih. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, baik Bapak dan Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, dan alasannya karena dia terlambat, gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut Bapak dan Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Tidak apa-apa kan, kita sedang hukuman ya. Ada yang lain? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Nanti kita akan cari tahu jawabannya ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di kelas. Hukuman ya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Dia melakukan, maka dia harus. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman di kelas. Kalau mengobrol di luar kelas boleh ya. Jadi karena mengobrol di dalam kelas. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, bagaimana? Kita akan lihat ya. Nah, tadi yang jawabannya hukuman mana? Tadi hukuman atau konsekuensi? Bapak dan Ibu, kalau misalnya dia datang terlambat, kemudian disuruh mencatat di buku, saya datang terlambat, saya tidak datang terlambat. Ini sesuai tidak dengan apa yang dia lakukannya? Dia kan datang terlambat. Kemudian ayo kamu tulis 100 kali supaya bahwa kamu tidak akan terlambat lagi. Sesuai tidak dengan apa yang dilakukannya? Berarti konsekuensi atau hukuman? Karena dia dihukum dengan cara. Iya, jadi kan dia terlambat. Jadi konsekuensinya kalau dia terlambat, misalnya sudah ada konsekuensi ini, dari sudah ada pembicaraan gitu ya. Kemudian selanjutnya
membersihkan coretan yang dibuat dari meja tulis. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sesuai tidak dengan apa yang dia lakukannya? Dia akan terlambat. Kemudian dia disuruh lari. Hukuman atau ya? Nah, ini bisa jadi konsekuensi kalau dia terlambat di pelajaran PJOK misalnya ya. Begitu Ibu, Bapak Ibu, bagaimana mengerti? Oke ya, jadi kalau dia terlambat dari PJOK itu sesuai ya, jadi konsekuensi. Selanjutnya murid diminta push up karena tidak memakai masker. Ini jelas hukuman ya. Oke, selanjutnya menggantikan kelas tugas menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret, dia akan mencoret-coret tugas teman. Berarti konsekuensinya harus harus diganti ya. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang dengan kena ngobrol. Hukuman ya, jelas. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Tapi sebetulnya kalau di sekolah kita murid bertelanjang kaki itu sudah biasa ya. Jadi mereka tidak merasa dihukum sebetulnya. Jadi itu biasa dilakukan di lingkungan kita. Tapi mungkin untuk di kota-kota ini mempermalukan. Kalau orang lain menggunakan seragam, kemudian dia bertelanjang kaki pasti malu ya. Makanya ini disebutnya hukuman ya. Oke, Bapak dan Ibu. Tadi banyak saya. Nah, kemudian kita ke motivasi perilaku manusia yang selanjutnya ya. Di sini Diana Gosser menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kita bahas sedikit untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mari kita lihat nanti disiplin kita itu seperti apa sih sebenarnya selama ini, atau disiplin anak itu seperti apa sih. Kemudian kedua, yang ke-1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kalau motivasinya kita itu dari rasa ketidaknyamanan dan atau menghindari hukuman. Misalnya begini, saya pergi ke sekolah pagi-pagi sebelum anak-anak itu, tapi motivasi saya itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi saya datang ke sekolah itu karena kalau saya kesiangan saya pasti tidak nyaman. Dan nanti takut ditegur oleh kepala sekolah misalnya. Itu motivasinya berarti bukan dari dalam diri, tetapi dari luar gitu ya, ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh, saya contohkan, saya datang ke sekolah pagi-pagi, tetapi motivasi saya itu hanya untuk mendapat imbalan, gitu ya. Jadi kalau saya datang pagi-pagi itu, saya akan diberi penghargaan. Misalnya kalau di kota-kota itu ada ya, misalnya Teacher of the Year, gitu ya. Jadi guru misalnya terdisiplin, misalnya nanti dia mendapatkan penghargaan, ada reward gitu ya dari sekolah, gitu ya. Nah, itu juga sama, motivasinya dari luar gitu ya, bukan dari diri. Nah, sementara yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya, misalnya ya, saya masih mencontohkan saya pergi ke sekolah pagi-pagi itu karena saya berpikir bahwa memang saya harus datang tepat waktu, itu karena kewajiban kita gitu ya. Jadi kemudian kita juga ingin menjadi teladan untuk anak-anak gitu ya. Jadi kita merasa bahwa kita datang ke sekolah itu tidak ada paksaan dari manapun gitu, karena memang kita harus datang tepat waktu dan harus menjadi teladan gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, menurut Alficon ya, di situ dalam bukunya yang berjudul Punished by Rewards, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan
Bolehkah kita memberikan penghargaan misalnya berupa barang kepada murid? Boleh tidak? Kalau di sini bagaimana? Di sini tidak boleh. Kenapa? Karena cara-cara itu menghancurkan bagaimana? Menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Contoh misalnya ada misalnya di dalam bahasa Inggris ada seseorang mendapat nilai 100 misalnya dalam ulangannya. Kemudian saya mengatakan begini, misalnya Arga, kamu sudah mendapat nilai 100 gitu. Ibu akan kasih kamu hadiah, misalnya kasih uang 10.000 gitu ya. Ini adalah penghargaan karena kamu sudah mendapat nilai 100 gitu ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu, itu baik atau tidak? Oke, tidak ya. Oke, tidak ya. Seharusnya kalau kita ingin memberikan penghargaan, kita cukup memberikan pujian saja. Jadi penghargaannya berbentuk pujian, bukan berbentuk barang. Meskipun hanya dikasih loli misalnya, atau dikasih apa biasanya? Permen gitu ya. Oke, jadi seharusnya kalau misalnya kita menghargai anak karena dia sudah belajar dengan rajin atau karena nilainya bagus, kita cukup memberi pujian saja. Misalnya kalau bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Inggris, wow, you're great gitu ya. Kemudian kamu hebat. Atau misalnya kalau di pelajaran yang lain, tepuk tangan misalnya gitu ya. Jadi berikan pujian yang bukan barang gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, masih menurut teori Alfikon mengenai penghargaan. Silakan, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Hanya sesaat saja, misalnya saya ingin anak berbuat apa gitu ya. Kemudian kita suruh, terus kita kasih hadiah misalnya gitu ya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, terus berlangsung gitu ya, setiap apapun anak itu kita kasih penghargaan berupa barang gitu ya, mereka akan kehilangan motivasi dari dalam. Misalnya belajarnya sudah tidak motivasi dari dalam lagi karena dia selalu mendapat imbalan gitu ya. Nah, penghargaan juga menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Kenapa ranking sekarang ditiadakan ya Bapak Ibu? Karena mereka yang mendapat ranking kedua itu dia yang merasa paling dihukum. Misalnya ranking 1 nilainya 2229 misalnya. Kemudian ranking kedua 2228. Kan cuma 1 bedanya. Tapi yang di ranking 1 dia pasti senang. Padahal bedanya cuma sedikit. Tapi yang kedua itu dia merasa terhukum gitu ya. Ya gitu. Makanya sekarang sistem ranking ditiadakan ya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Oke. Next. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup atau survival ya. Di situ meliputi sandang, pangan, papan, dan kesehatan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ingin mendapat perhatian. Siswa misalnya dia mengganggu temannya hanya karena dia ingin mendapat perhatian, diterima gitu ya. Kemudian suka bekerja sama. Selanjutnya semangat belajar karena suka pada gurunya misalnya. Ada ya banyak murid yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Banyak bergerak, kalau di kelas gitu ya. Dia akan banyak bergerak ke sana kemari. Kemudian menyukai hal-hal baru, suka mencoba-coba, itu mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kebebasan mereka. Selanjutnya, kesenangan. Anak-anak itu juga ternyata mempunyai kebutuhan rasa senang gitu ya. Suka bermain, menikmati apa yang mereka lakukan, misalnya ngobrol ketika kita sedang belajar. Ngobrol gitu ya, dia asik, dia senang melakukannya. Kemudian suka bergurau.
Selanjutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah pengakuan atas kemampuan, membuat pencapaian dan memiliki rasa harga diri. Dan berikut ini ada contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini contoh kasusnya adalah Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan bahwa Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi, jadi dia selalu mengambil jatah makan siang anak-anak, gitu ya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Pasti Doni ini sedang memenuhi salah satu kebutuhan yang termasuk tadi yang berapa? Yang 5 ya. Nah, apakah dia sedang memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup atau untuk merasa diterima, penguasaan, kebebasan, atau apa satu lagi tadi? Kira-kira rasa senang gitu ya. Misalnya begini, misalnya si Doni itu dipanggil sama Ibu Ambar. Doni, apa yang kamu lakukan? Misalnya jawaban Doni adalah, Bu, saya itu mengambil bekal teman-teman saya itu karena saya senang melihat dia menangis gitu. Saya senang melihat mereka menangis karena pokoknya saya bawa apa kebutuhan apa yang sedang mencoba Doni cari gitu ya. Oke, apalagi saya senang gitu kalau melihat teman menangis itu rasanya saya merasa apa gitu. Rasa senang ya, berarti dia sedang memenuhi kesenangan dia gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini Dinda, kasus selanjutnya ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini nanti ada ya. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Misalnya kata Dinda itu, saya benci sama Ibu Rani. Kira-kira dia membutuhkan apa? Nah, misalnya jawaban Dinda ini seperti ini. Ditanya Dinda, kenapa kamu sebel sama Ibu Rani? Nah, jawaban Dinda misalnya, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, apa yang sedang Dinda coba penuhi kebutuhannya? Dia ingin apa? Kan gak seru jadinya. Bagaimana? Kebebasan atau kesenangan? Bagaimana? Kesenangan ya. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini. Ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Makanya kan kalau anak kecil itu, Dinda jepit rambutnya baru ya, gitu. Dia merasa apa? Nah, ya, oke. Kemudian selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Sebetulnya dia apa di situ? Gitu, yang ingin dia penuhi itu, masa dengerin guru aja gitu kan? Apa yang ingin dia penuhi? Kira-kira saja dulu. Penguasaan atau kebebasan atau apa? Oke. Satu lagi, nanti kita lihat ya ibu-ibu. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Kalau ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas, dia itu sebetulnya suka gambarnya itu diperlihatkan ke teman-temannya. Dia membuktikan bahwa dia itu sudah apa? Biasanya kalau orang yang sudah mampu gitu, dia mencapai sesuatu gitu, dia pasti
kalau diperlihatkan kepada orang lain itu dia akan merasa kuasaan ya, penguasaan ya. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu apakah jawabannya sesuai atau tidak. Oke. Tadi yang pertama yang sedang dicoba oleh dia itu kalau seru jadinya. Berarti dia sedang membutuhkan kesenangan. Selanjutnya, aku pakai jepit rambut baru gitu. Dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan. Berarti dia ingin apa? Ingin kebebasan ya. Selanjutnya, aku sombong karena malah ibu guruku nunjukin gambarku ke teman-teman di depan kelas. Dia padahalnya Pak. Dia padahal sudah menunjukkan bahwa dia kabarnya baik gitu ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita akan lihat kita berada di mana sebenarnya selama ini. Inilah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Ayo, siapa yang selama ini berada di posisi penghukum? Tidak apa-apa, sama saya juga. Jadi setelah belajar dengan posisi ini, kita akan tahu nanti kita ada di mana sih sebenarnya, ya. Oke, yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu dia perbuatannya itu selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Itu biasanya kata-katanya kasar, ya. Kemudian guru itu akan berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa gitu ya. Sok siap kamu tidak lakukan. Nah itu kalau kata bahasa Sunda gitu ya. Oke, siapa yang tidak bisa dikatakan, kita belajar saja gitu ya sambil nah kemudian apa yang dihasilkan dari penghukum ini kepada anaknya? Dia akan memberontak, ya. Anak itu kalau kita kasih misalnya dikata-katain oleh kata-kata yang kasar, dia akan memberontak, mendendam, ya, dan menyalahkan orang lain. Sokot tuyuk-tuyuk ininya. Jadi dia akan menyalahkan orang lain. Nah, di dalam hati mungkin kita sudah gue banget gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Yang seperti apa pembuat merasa bersalah itu? Bapak dan Ibu jangan salah ketika kita mengeluarkan kata-kata yang lembut tetapi nyelekit gitu ya. Rasanya di hati siswa itu adalah orang pembuat merasa bersalah. Misalnya kita begini, aduh kamu itu ibu merasa sangat kecewa, lemah lembut tapi nyelekit gitu ya. Kamu itu ya ibu padahal sudah melakukan apa gitu ya, tapi kamu itu sangat mengecewakan bapak atau sangat mengecewakan ibu. Nah kata-kata seperti itu yang dikeluarkan oleh guru pembuat merasa bersalah. Misalnya kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu di situ, biasanya guru mengatakan seperti itu. Apa hasilnya? Anak itu akan menyembunyikan dan menyangkal atau bahkan berbohong. Selanjutnya posisi kontrol teman ini sudah mulai positif sebetulnya. Ini sudah mulai baik ya ketika kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol teman. Dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah nak, lakukan ini untuk ibu. Kamu tahu kan ibu melakukan apa untuk kamu? Cobalah lakukan. Sekarang ibu ingin kamu melakukannya demi ibu. Gitu. Kita memposisikannya sebagai teman. Sebetulnya posisi kontrol teman itu ada positif negatifnya. Positifnya nanti anak akan menurut kepada kita, ya. Tapi negatifnya dia tidak akan menurut pada orang lain, begitu. Nah, dan anak akan ketergantungan. Jadi, gitu. Jadi ada positif negatifnya. Jadi positifnya anak akan patuh, gitu ya. Tapi negatifnya dia akan bergantung ya. Oke, selanjutnya adalah posisi pemantau. Di sana guru menghitung dan mengukur gitu.
menghitung-hitung. Misalnya, kalau misalnya ada anak yang tidak pakai seragam, apa peraturannya? Gitu ya. Apa konsekuensinya atau apa sanksinya? Begitu ditanya, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Karena kamu melakukan itu, lihat apa yang terjadi sekarang misalnya. Kemudian dia hasilnya anak akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, nah seperti itu ya. Jadi kalau tidak diawasi ya kembali lagi. Kemudian yang terakhir, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu dia kalau melihat anak melakukan kesalahan itu, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ditanya, apa yang kamu yakini? Misalnya begini, kamu terlambat datang ke sekolah. Misalnya, di keyakinan mana yang kamu, misalkan dia sudah punya keyakinan kuat. Di keyakinan yang mana kamu tidak patuhi? Misalnya, saya tidak mematuhi datang tepat waktu. Nah, apa yang kamu lakukan? Yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Gitu kan ditanya. Siapa yang memberikan solusi? Anak kan? Jadi guru itu cuma bertanya, menawarkan gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Jawaban anak kira-kira bagaimana? Besok saya akan datang tepat waktu begitu ya. Jadi ini hasilnya, posisi manajer ini akan menguatkan watak dan karakter siswa, begitu ya. Jadi kita ingin di posisi yang mana, Bapak Ibu? Oke, di posisi manajer. Kita bisa ya, mulai dari sekarang. Yuk kita lepas tinggalkan posisi pemhukum gitu ya. Kemudian nanti kita mulai untuk berusaha menjadi manajer ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada pernyataan kata kalimat. Siapakah di sini, siapa yang mengatakan posisinya? Apakah penghukum, misalnya pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kalau ada pernyataan seperti ini, saya kecewa dengan kamu. Oke, pembuat rasa bersalah ya. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu saja salah. Kamu ini, kamu ini tidak pernah salah, selalu yang paling terakhir, dasar. Nah itu, kira-kira itu siapa yang mengatakan itu? Posisi apa? Penghukum. Oke, kita lihat nanti jawabannya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, saudara ya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, teman. Oke. Kemudian tadi ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu tadi apa yang jawabannya itu anak yang memberikan solusinya anak. Oke. Kemudian selanjutnya, kamu selalu saja yang paling terakhir. Oke, buku. Nanti betul atau salahnya kita lihat ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Yaitu menghitung, mengukur. Dia misalnya kalau kamu tidak menyelesaikan, kamu tidak akan mendapat penghargaan berupa bintang gitu ya. Kalau di kelas itu ada sebagian guru yang memberikan bintang apabila anaknya berlaku baik misalnya, kasih bintang begitu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Pemantau. Oke. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Oke ya. Sepertinya Bapak Ibu ini sudah mengerti ya. Yuk kita lihat jawabannya sama-sama. Survei membuktikan. Oke, tring. Bagaimana? Nah, itu ya Bapak Ibu. Oke. Next. Ini ada contoh kasus. Kasus yang satu itu, pada jam pelajaran berlangsung, tiba-tiba murid yang bernama Nasa datang ke siangan. Ini saya mau membuat skenario segitiga restitusi bersama anak-anak kemarin. Setelah pelajaran selesai, di waktu istirahat, saya memanggil murid tersebut untuk dimintai penjelasan alasan dia kesiangan dan melaksanakan pembuatan segitiga restitusi. Nanti saya ini dulu ya, skenario-nya dulu.
ini Bapak Ibu contoh kasus 1 tadi yang datang terlambat ya, karena dia alasannya adalah dia scroll TikTok sampai larut malam, gitu ya. Nah kemudian dia berjanji ketika sudah saya tanyakan, dia berjanji untuk tidak datang terlambat lagi dan akan tidur lebih awal, ya. Oke. Kemudian selanjutnya di kasus yang kedua, pada saat dilaksanakan pembelajaran, saya melihat ada seorang anak yang bernama Cindy tidak memakai baju seragam putih. Saya sebagai gurunya menegurnya dan memanggilnya untuk meminta penjelasan dan membuat segitiga restitusi. Tetapi ketika saya memanggil anak itu untuk ditanyakan kenapa memakai baju batik, gitu ya, tidak seragam, harusnya baju putih, dia memakai baju batik. Alasannya itu adalah bahwa baju putihnya itu sudah kecil, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tanya, apa dia melanggar keyakinan yang mana? Dia menjawab bahwa dia melanggar keyakinan keyakinan memakai baju sesuai dengan aturan. Nah, ketika ditanya bahwa dia tidak punya uang dan ketika disuruh membeli, dia bilang ibunya belum punya uang, Bapak Ibu. Di situ saya menawarkan bahwa saya di rumah ada baju seragam putih yang bisa dipakai untuk dia, gitu ya. Sebelum dia mempunyai baju sendiri, karena kalau menunggu ibunya membeli baju mungkin lama, gitu ya, kasihan. Jadi sebetulnya kita juga menawarkan, karena kalau anak itu kan beda-beda. Jadi bukan hanya dia karena kesiangan, karena nakal, atau dia tidak memakai peraturan karena melanggar dengan sengaja, gitu ya. Tapi dia sengaja melakukannya karena terpaksa, karena tidak ada lagi baju. Demikian Bapak Ibu dari pemaparan saya tadi, dicukupkan sampai sekian. Sudah sampai di ujung acara ya, dan mungkin saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator. Terima kasih pada Ibu Erika atas pemaparannya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di hari ini. Semoga kita dapat melaksanakan apa yang tadi beliau paparkan dan kita bisa melaksanakannya kepada anak didik kita. Barangkali ada pertanyaan. Kemudian untuk sesi selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang masih belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, Silakan Ibu Reti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebenarnya permasalahan kita bersama dan kita tahu kondisi anak-anak mulai kelas 8, kalau sekarang ya kelas 7 saya belum paham betul gitu. Mulai kelas 8 dan kelas 9 Ibu ini tolong mic-nya di tengah-tengah. kondisi anak-anak itu sangat terpengaruh oleh medsos gitu ya caranya. Untuk hal yang positif kita bangga dengan mereka. Tapi yang kita khawatirkan itu hal yang negatif dan ini semarak. Saya pernah secara pribadi gitu, saya pernah mengecek di salah satu kelas untuk menanyakan apa yang kamu lakukan sepulang sekolah. Apa yang kamu lakukan sekolah? 99% anak itu menjawab nyooh HP sambil tiduran, main FF, walaupun saya tidak tahu apa itu, Game ya? game dan seterusnya. Nah, saya terenyuh gitu, oh seperti ini
ya kondisi. Anak walaupun kita tahu itu bukan di sekolah apa urusan kita, tapi saya yakin itu berpengaruh terhadap karakter anak itu sendiri yang sedang kita arahkan seperti apa karakter yang kita harapkan, seperti itu. Nah, kemudian pas pertama awal masuk di kelas 9, kebetulan materi pembelajaran itu sistem reproduksi. Anak-anak itu semangat di otak saya, oh saya tahu. Ya sampai ada yang nyeletuk, Bu Ira praktek. Sampai ada, oh saya bilang, bagus terima kasih. Saya bilang seperti itu. Lanjut saya menerangkan alat-alat reproduksi baik laki-laki ataupun perempuan. Dia nggak ada yang bertanya seperti ini, Bu, mengenal laki mah pasti awal beda lo apa mah? Numpang apa mah pasti awal beda. Nah, ada testis penis kan sangat seperti itu gampang di IPA itu vulgar dan saya menerangkan pun apa adanya. Itu testis itu apa, secara ilmiah penis itu apa, organ laki-laki paling luar. Aku paling luar aku kita tinggal saat kamu belanja saat apa gitu. Saya terpancing itu sedikit emosi, saya katakan seperti ini, tos masih hidup nyarios, ibu mah tos terang hidup mah lebih apa ketimbang ibu. Bahkan ada yang bertanya seperti ini, gua ada ciri-ciri sperma saya tos udah terpancing emosi kurang kita sebagai peran di depan gitu, di depan anak-anak udah saya seperti apa. Saya secara ilmiah menjawab sperma yang sehat diantaranya kondisinya seperti ini, warnanya dan sebagainya, karakter-karakternya. Terus namun membuat sperma sehat. Nah, salah satu memang dari makanan ya, dari aktivitas. Salah satu yang menyebabkan sperma tidak sehat adalah faktor yang hubungannya dengan keyakinan dan perilaku kita yang bertolak belakang dengan agama. Nah, sering mengeluarkan sperma sebelum waktunya. Harus itu Bu Ira, sperma itu keluar. Kumaha Bu, kunaon Bu sperma keluar. Jadi maksudnya anak-anak itu memancing kita. Itu. Jadi maksud Ibu Eti yang menjadi permasalahan mungkin untuk kita di sekolah Bapak Ibu, mungkin yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak di ilmu agama ya Bu Lina begitu. Pendidikan ilmu agamanya ditingkatkan lagi, kita semua bekerja sama semuanya gitu ya. Atau kalau bisa Bu Eti, itu kan pasti ada anak, beberapa anak dipanggil saja, kita berikan restitusi, kita coba praktekkan yang ini. Mudah-mudahan gitu apa yang kita lakukan itu berhasil dan membuat anak mengerti gitu. Kalau di kelas gitu kan mungkin kan ada segelintir anak ya, jadi bisa dipanggil saja oleh Bu Eti, diberikan pengarahan, direstitusi lah begitu Bu Eti pakai segitiga yang tadi. semua satu persatu, bukan seperti jadi 9. Oke, ya jadi selain dipertebal lagi pendidikan agamanya ya di sekolah kita melalui kan kita ada Jumat bertasbih, ada istighosah ya, ada tadarus gitu kan. Jadi di situ juga ada ceramah-ceramah yang diberikan oleh ibu guru agama gitu. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mengatasi minimalisir apa yang jadi dikasih saja yang pengetahuan itu kan ada sex education ya, kita berikan saja gitu, karena mungkin kalau mereka sudah bertanya begitu mereka sudah memerlukan gitu ya, begitu berarti baik. Ya terima kasih sekali lagi. Masih ada lagi? Oke. Ya. Terima kasih kepada Ibu Enita yang sudah menjawabnya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Sudah. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sampailah kita di penghujung acara diseminasi budaya positif dari Ibu Enita.
kiranya dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata ini saya buat. Terima kasih sudah menonton. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.